Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Rusman Yusri. Saya Hobi Gustina. Saya Gustan Gunawan. Saya Miskeli PS. Saya Abrian. Kami di sini akan memaparkan materi tentang proses bayi tabung. Nah, sebelum saya memaparkan lebih lanjut mengenai proses bayi tabung, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih bayi tabung tersebut. Bayi tabung adalah istilah untuk bayi yang didapatkan dari hasil pembuahan sel telur oleh sel sperma yang dilakukan di laboratorium alias in vitro fertilization atau dikenal dengan IVF. Nah, sudah banyak bayi tabung yang berhasil di dunia. Bayi tabung yang lahir pertama di dunia yaitu Louis Joy Brown yang lahir pada tahun 1978. Sedangkan bayi tabung yang pertama lahir di Indonesia yaitu Nugroho Haryanto yang lahir pada tahun 1988. Di bawah ini kondisi yang mengharuskan seseorang melakukan bayi tabung. Yang pertama, suami tidak menghasilkan sperma atau sperma kurang berkualitas. Yang kedua, istri mengalami masalah kesuburan. Yang ketiga, istri memiliki tingkat ovarium yang rendah. Yang keempat, suami dan istri didiagnosis memiliki masalah kesuburan. Tujuan program bayi tabung yang paling utama adalah menghasilkan bayi yang sehat dan terhindar dari komplikasi medis baik pada bayi maupun ibunya. Bagi ibu yang hendak hamil dengan cara natural, ia harus memiliki sel telur yang berkualitas, berevolusi, dan mendapatkan sperma yang juga berkualitas saat masa subur. Adapun manfaat dan tujuan bayi tabung adalah untuk membantu pasangan yang kesulitan memiliki keturunan akibat masalah kesuburan agar dapat memiliki buah hati. Sebelum program bayi tabung dilakukan, biasanya dokter memeriksa beberapa kondisi yang membuat Anda dapat melakukan program. Adapun proses atau prosedur bayi tabung yaitu: pertama, induksi evaluasi. Perempuan akan secara alami melepas sel telur tiap bulan untuk kemungkinan pembuahan. Sedangkan dalam program bayi tabung, pelepasan sel telur itu akan dirangsang dengan obat-obatan. 2. Pengambilan sel telur. Dokter akan mengambil sel telur dari ovarium dan mengevaluasikannya untuk menilai kualitasnya. 3. Pembuahan. Sel sperma dari suami dirawat di laboratorium disatukan dengan sel telur di inkubator. 4. Persiapan embrio. Setiap pembuatan yang berhasil akan menciptakan embrio. Embrio yang dibuat dalam siklus program bayi tabung dievaluasi. Terakhir, penanaman embrio. Embrio akan ditransfer ke rahim wanita setelah matang. Penanaman embrio ini biasanya dilakukan 5 hari setelah pembuahan. Mari kita ulas proses bayi tabung dari awal sampai akhir secara singkat. Pada awalnya, calon ibu diberi suntikan hormon terlebih dahulu untuk merangsang terbentuknya sel telur. Setelah itu, obat-obatan akan diberikan kepada calon ibu untuk membantu mematangkan sel telur yang berkembang dan merangsang proses ovulasi atau pelepasan sel telur. Selanjutnya, calon ibu mengikuti tahap pengujian untuk menentukan kesiapan tubuh sebelum proses pengambilan sel telur melalui tes darah dan USG. Apabila sel telur di tubuh pasien wanita sudah matang, sel telur tersebut akan diambil menggunakan alat khusus. Prosedur ini biasanya dilakukan dengan bantuan alat penginderaan yang berlangsung sekitar 30-60 menit. Selanjutnya, sel telur akan dipertemukan dengan sperma calon ayah. Sperma ini biasanya diambil di hari yang sama dengan pengambilan sel telur. Lama proses pembuahan ini sekitar 16-20 jam. Kemudian, sel telur yang telah dibuahi akan disimpan dan dipantau di laboratorium selama 3-5 hari.
Saat embrio atau bakal janin hasil pembuahan sel telur dan sperma tersebut dianggap cukup matang, embrio dimasukkan melalui vagina ke dalam rahim dengan menggunakan tabung penyalur. Biasanya, lebih dari satu embrio ditransfer sekaligus untuk memperbesar kemungkinan hamil. Sekitar 2 minggu setelah transfer embrio, calon ibu diminta untuk melakukan tes kehamilan. Setelah kehamilan berhasil terjadi, maka proses selanjutnya akan berlangsung seperti yang dialami oleh ibu hamil pada umumnya. Adapun faktor penentu keberhasilan bayi tabung adalah 1. Masalah yang melatari infertilitas. 2. Usia istri. 3. Kualitas sel telur. 4. Kualitas sel sperma. 5. Kondisi kesehatan reproduksi. 6. Kualitas embrio yang dihasilkan. Adapun keberhasilan dalam proses bayi tabung, angka keberhasilan bayi tabung tergantung dari usia calon ibu dan penyebab infertilitas pasangan. Pada umumnya, angka keberhasilan dapat mencapai 40-50% pada pasangan dengan usia calon ibu berusia kurang dari 35 tahun. Itulah tadi materi yang sempat kami paparkan. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum.